كما أن المسجد الأقصى المبارك أيها المسلمون هو ثاني بيت وضعه الله للعبادة على هذه الأرض حينما خلقها. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي المساجد وجد أولا، قال البيت الحرام. ثم سئل من بعده يا رسول الله، قال المسجد الأقصى المبارك وبينهما 40 سنة. Kemudian Masjidil Aqsa ini adalah dijadikan sebagai masjid kedua yang pernah Allah bangun di atas permukaan bumi ini. Karena dalam suatu saat Rasulullah itu pernah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali berdiri di atas permukaan bumi ini? Jawab Rasulullah adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Dan jarak pembangunan di antara keduanya adalah sekitar 40-an tahun, dan sholat 1 rakaat saja di dalam Masjidil Aqsa itu bisa setara dengan 500 rakaat di luar Masjidil Aqsa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita sudah melewati sekitar 10 hari awal Ramadan, dan kita mungkin memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita yang kita laksanakan pada kesempatan Ramadan ini Allah berkahi, Allah ridhoi, dan diterima sebagai amal ibadah yang mabrur insyaallah. Yang kedua, salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ibu sekalian yang insyaallah Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini kami dari Lembaga Kemanusiaan Aceh yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan bulan Ramadan ini kami merodshokan atau mensafarikan sekitar 7 ahlul Quran ataupun ahlul ilmi dari Timur Tengah, baik dari Yaman maupun dari Madinah, Arab Saudi maupun dari Palestina, untuk kita rodshokan di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Dan kemudian pada kesempatan malam hari ini hadir bersama kita yaitu beliau Syekh Ahmad Yunis. Beliau asli dari Gaza, Palestina, Pak. Beliau ini asli dari Gaza, Palestina, dan beliau baru di Indonesia itu sekitar 5 hari sebelum Ramadan, dan akan balik insya Allah akhir Ramadan. Beliau, saya sedikit tentang beliau ini sudah sekitar umur 15 tahun itu beliau sudah hafal Al-Quran. Dan kemudian pas beliau menghafal itu cuma butuh waktu sekitar 7 bulan ketika itu, yaitu selesai hafalannya. Dan di sana itu menghafal Al-Quran tidak model pondok pesantren, karena di sana itu tidak ada pondok pesantren. Jadi model menghafal Al-Quran itu cuma pagi sekolah biasa, sore kemudian menghafal Al-Quran di masjid. Dan itu menjadi kebiasaan masyarakat. Masyarakat sana itu biasa sore itu nanti mereka berkumpul di masjid, kemudian untuk menghafal Quran, belajar ilmu syar'i dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga pernah kena bom, ketika itu di Gaza, ketika bersama teman-temannya satu bangunan yang tadi dibom kemudian roboh, kemudian beliau ketimpa kaki, pundak, kepala dan lengan dan pokoknya bagian kanan hampir semuanya gitu, sehingga kakinya ini mungkin patah, tapi sampai sekarang tidak bisa duduk bersih lagi, betul sakit. Terus pundaknya ini juga pernah dioperasi, tapi mungkin operasinya kadang tidak sempurna mungkin gitu, sehingga kadang dalam posisi tertentu itu sakit masih terasa. Tapi perlu diketahui sekitar 100.000 saudara kita di Gaza itu pundak fisiknya itu memang cacat. Kadang ada yang kakinya diamputasi, dipotong, tangannya mungkin dipotong, mungkin matanya buta sebelah, mungkin telinganya tidak normal dan sebagainya, karena mendapat serangan dari Israel. Dan mereka dikaruniai umur yang masih hidup, tetapi dengan fisik yang mungkin tidak sesehat yang lainnya. Tapi masya Allah, kalau orang-orang Gaza ini orangnya teguh, sebagaimana
firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 22 sampai 27 itu, jadi Gaza ini termasuk orang-orang yang kuat. Makanya umatnya Nabi Musa saja tidak berani masuk Palestina lewat pintu Gaza ketika itu dalam surat Al-Maidah itu karena orang-orang Gaza ini orangnya kuat, gitu. Bukan fisiknya yang tinggi tapi mentalnya yang kuat, gitu ya. Nah ini dan kita alhamdulillah bisa mendatangkan beliau ini, beberapa dari beliau itu untuk hadir di hadapan kita semuanya. Begitu saja mungkin untuk menyingkat waktu biar nanti banyak hal yang beliau sampaikan tentang bagaimana kondisi saudara kita di Gaza maupun di Masjidil Aqsa. Maka dari itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله على يديه الغمة وأسرى الله عز وجل به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Beliau mengatakan yang pertama, alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Barang siapa di antara hamba ini yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia tidak bisa disesatkan oleh siapapun. Yang kedua, salam dan sholawat kita turun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunaikan amanahnya, yaitu amanah Islam ini, dan telah menyampaikan risalah Islam ini kepada kita semuanya, dan yang beliau telah Allah isra'kan dari Masjidil Haram yang berada di Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa yang berada di tanah Palestina. Dan sebagaimana isra'nya beliau, perjalanan malam hari beliau ini ditulis Allah tuangkan dalam sebuah ayat, Maha Suci Allah SWT yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah nampakkan beberapa tanda kekuasaan, Allah berkahi tanah Masjidil Aqsa dan yang berada di sekitarnya, dan Allah nampakkan beberapa tanda kekuasaannya. Kemudian Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. إخواني في الدين والإسلام، حديثي إن شاء الله سيكون معكم خلال هذه الدقائق عن أوضاع فلسطين وقضيتها وما يدور من بعض الأحداث في المسجد الأقصى المبارك وكذلك قطاع غزة المحاصر الصامت. Kemudian pada kesempatan yang cuma sebentar ini, kami sedikit akan menginformasikan kepada Bapak-Ibu sekalian bagaimana tentang kondisi saudara kita di Palestina, dan secara khusus sedikit kami informasikan bagaimana tentang kondisi saudara kita yang berada di Masjidil Aqsa, yang pada hari ini mungkin kaum muslim itu kalau bulan Ramadan kita ini sholat saja di Masjidil Aqsa itu seharusnya bisa, sebenarnya kaum muslim itu bisa sholat sekitar 600 ribuan di Masjidil Aqsa. Tapi karena kondisi tekanan yang luar biasa ini, penghalangan luar biasa, paling cuma 80 sampai 100-an ribu. Yang kedua, nanti kita akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana kondisi saudara kita yang berada di tanah Gaza Palestina, karena hanya dua wilayah ini yang sampai detik hari ini masih dikendalikan oleh kaum muslimin, terutama di wilayah Gaza. Kalau di wilayah Masjidil Aqsa ini miliknya kaum muslimin, tapi pengendalian militernya adalah di bawah kendali Israel. أيها المسلمون، إنها أرض المسجد الأقصى المبارك وأرض فلسطين التي خصها الله عز وجل بالبركة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم،
واختارها الله عز وجل من بين كل بقاع الأرض لتكون هي أرض المحشر والمنشر يوم القيامة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih di sekian jengkal di tanah di muka bumi ini, yaitu tanah yang sangat Allah berkahi, yaitu tanah Palestina. Terkhusus adalah Masjidil Aqsa yang berada di dalam tanah Palestina. Dan kenapa Allah memilih tanah Palestina? Karena di dalamnya banyak diturunkan para nabi. Dan besok pada hari akhir tanah Palestina ini dijadikan sebagai tanah mahsyar dan mahsyar, tanah berkumpulnya manusia di padang mahsyar dan tanah disebarnya manusia ketika itu pada akhir zaman nanti. كما أنها هي أرض الإسراء والمعراج ومهبط الأديان والرسالات السماوية ومحطة انتظار الكثير من الأنبياء والمرسلين اختارها الله عز وجل لتكون هي واجهة المسلمين. Kemudian tanah Palestina ini adalah tanah Palestina terutama Masjidil Aqsa ini adalah tanah yang Allah pilih untuk dijadikan Rasulullah untuk tempat Isra dan Mi'rajnya. Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih tanah ini adalah untuk bukan hanya sekedar kaum muslimin, tapi tanah ini Allah pilih untuk para nabi dalam mereka menyampaikan risalah agamanya, dalam mereka mendakwakan materi-materi agamanya kepada umat. حيث صلى رسول الله عز وجل بجميع الأنبياء والمرسلين في ليلة الإسراء والمعراج في ساحات المسجد الأقصى إماما، وعندما فرضت الصلاة على المسلمين كان المسجد الأقصى المبارك هو قبلة المسلمين الأولى. Dan perlu kita paham sekali Bapak sekalian bahwasanya Masjidil Aqsa akhirnya menjadi tempat yang digunakan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita paham juga bahwasanya Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertamanya umat Islam sebelum kita berkiblat ke Masjidil Haram. حيث صلى إليه المسلمون 13 عام قبل الهجرة المباركة، وأيضا صلى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة 18 شهرا بعد الهجرة. Kemudian Rasulullah pernah menjadikan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini, yaitu yang berada di tanah Palestina ini, sebagai kiblat beliau selama sekitar 13 tahun ketika beliau berada di Mekah. Jadi Rasulullah itu kalau sholat menghadap Ka'bah, tetapi sebenarnya ditarik garis lurus, itu depan itu adalah Masjidil Aqsa. Kemudian ketika Rasulullah ini hijrah ke Madinah, Rasulullah itu masih menghadap, sholatnya itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa, yaitu sekitar 18 bulan. Setelah itu baru Allah perintahkan menghadap sholatnya itu ke Masjidil Haram. كما أن المسجد الأقصى المبارك أيها المسلمون هو ثاني بيت وضعه الله للعبادة على هذه الأرض حينما خلقها، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي المساجد وجد أولا، قال البيت الحرام، ثم سئل من بعده يا رسول الله، قال المسجد الأقصى المبارك وبينهما 40 سنة. Kemudian Masjidil Aqsa ini adalah dijadikan sebagai masjid kedua yang pernah Allah bangun di atas permukaan bumi ini. Karena dalam suatu saat Rasulullah itu pernah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali berdiri di atas permukaan bumi ini? Jawab Rasulullah adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Dan jarak pembangunan di antara keduanya adalah sekitar 40-an tahun, dan sholat satu rakaat saja di dalam Masjidil Aqsa itu bisa setara dengan 500 rakaat di luar Masjidil Aqsa. كما أنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك، حيث أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya janganlah kalian itu melakukan rihlah atau perjalanan untuk mengunjungi masjid-masjid kecuali ketiga masjid saja. Yang pertama adalah Masjidil Haram atau Ka'bah Al-Mukarramah, yang kedua adalah masjid saya ini kata Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi yang berada di Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang berada di tanah Palestina. Dan sholat di dalam Masjidil Aqsa itu satu rakaat saja setara dengan 500 rakaat di luar Masjidil Aqsa.
إنها أرض فلسطين المباركة أيها المسلمون، كانت عبر تاريخها ولا زالت حتى يومنا هذا هي أرض الصراع والجهاد والرباط ورأس الحربة في الدفاع عن هذه الأمة ضد أعداء الله عز وجل. Kemudian tanah Palestina itu adalah sudah Allah tetapkan sebagai tanah untuk jihad kaum muslimin, ditetapkan sebagai tanah ribatnya kaum muslimin, dan ditetapkan sebagai tanah untuk mempertahankan kemuliaan dan kehormatan kaum muslimin di seluruh dunia. ومخطئ من يظن أن قضية المسجد الأقصى هي قضية خاصة بأهل فلسطين ومن يسكن حول المسجد الأقصى المبارك، إنما هي قضية الأمة جميعا. Kemudian dan salah besar dari sisi kita, salah besar kalau seandainya ada yang mengira bahwasanya perjuangan mempertahankan tanah Palestina itu hanya orang-orang Palestina dan para penduduk Palestina saja. Tetapi perjuangan mempertahankan tanah Palestina secara otomatis adalah perjuangan seluruh kaum muslimin yang berada di seluruh dunia, termasuk kita bangsa Indonesia. حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها والمدافعين عنها، قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم وهم في ذلك إلى يوم الدين. ثم سئل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah bersabda, nanti di akhir zaman, di zaman kita ini Bapak sekalian, itu akan ada tetap generasi yang mereka di atas kebenaran. Ya, mereka tetap di atas kebenaran dan mereka tetap tangguh, tetap berjuang dan menghadapi musuh-musuh Allah SWT, dan mereka tidak akan membahayakan mereka, orang-orang yang mencela mereka atau orang-orang yang mencoba merobohkan mereka. Dan generasi ini akan tetap seperti itu di atas kebenaran sampai nanti datangnya kiamat. Para sahabat kemudian ketika itu bertanya, ya Rasulullah, di manakah kami bisa mendapatkan generasi hebat ini? Kemudian kata Rasulullah, mereka bisa didapatkan di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa dan orang-orang yang hidup di sekitar Masjidil Aqsa. وها هم إخوانكم الآن في ساحات المسجد الأقصى المبارك وبداخله في هذه الأيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك، يخوضون مواجهات يومية مع أعداء الله اليهود. Kemudian ketika di bulan Ramadan semacam ini, jadi Ramadan itu kalau di sana beda dengan di luar Ramadan. Kalau Ramadan semacam ini, kaum muslim itu berusaha untuk bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa. Dan ketika mereka berusaha sholat di dalam Masjidil Aqsa, tidak sedikit mendapat pertentangan yang hebat dari orang-orang Israel, dari orang-orang Yahudi. Makanya kaum muslimin yang berada di Masjidil Aqsa, mereka mencoba sekuat tenaga untuk bisa sholat dan mempertahankan Masjidil Aqsa. حيث يتم الاعتداء على المصلين والمرابطين داخل المسجد الأقصى إنما بالقنابل أو بالرصاص أو بخطف واعتقال الشباب والشيوخ وضرب للنساء وتفريق للمصلين. Kemudian ketika mereka tidak bisa menghalau penghalangan yang dilakukan kaum muslim ini, mereka akan menggunakan dengan cara kekerasan. Mereka akan menembakkan bom mereka, senjata-senjata mereka atau tembakan-tembakan mereka, dan mereka akan memukuli para umahat, para ibu-ibu, dan mungkin mereka akan menangkapi orang-orang muda yang secara usia itu masih produktif, dan mereka mungkin akan menghajar para bapak-bapak, sehingga nanti di kalangan kaum muslimin yang sedang melakukan sholat, berusaha sholat di dalam Masjidil Aqsa, itu tidak sedikit mendapatkan luka-luka. ولكنهم إن شاء الله ثابتون على دينهم وعلى أرضهم مدافعون عن مسرى رسول الله عز وجل. Tetapi meskipun penghalangan yang luar biasa sekali tadi, tetapi rakyat Palestina, terutama yang mereka berusaha ibadah di dalam Masjidil Aqsa, mereka akan tetap berusaha mempertahankan Masjidil Aqsa tadi, dan mereka akan tetap mempertahankan orang-orang bisa sholat dengan tenang di dalam Masjidil Aqsa, dan mereka akan melawan agresor yang dilakukan oleh Zionis Israel. أما بما يتعلق عن أحوال إخوانكم في قطاع غزة المحاصر فإنه يعجز اللسان عن وصف أحوال الناس هناك، ولكن لعل قول الله عز وجل يصف حالهم حيث قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kemudian yang kedua adalah sedikit kami akan menerangkan tentang kondisi saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Gaza Palestina itu sebuah daerah yang masih dikuasai secara mutlak oleh kaum muslimin, tetapi kaum muslimin yang berada di sana itu dikepung dari berbagai sisi, baik sisi darat maupun sisi lautan. Tetapi meskipun kondisi mereka itu terkepung, mudah-mudahan mereka masuk dalam golongannya yang difirmankan Allah SWT dengan sebuah ayat. Allah itu berfirman, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya buah-buahan. Dan Allah dalam ayat dinyatakan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar ketika diuji dengan ujian yang sangat berat ini? Mereka adalah ketika Allah timpakan ujian kepada mereka hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan mereka inilah kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah orang-orang yang selalu mendapatkan doa terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah orang-orang yang nanti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Inna ikhwanakum fi Gaza يتعرضون لأشد أنواع الظلم والقهر ويتم تجديد الحصار عليهم في أرزاقهم وقوت عيالهم. Kemudian perlu kita paham juga kondisi saudara kita yang berada di tanah Gaza Palestina, mereka itu mendapatkan kondisi yang sulit. Banyak di antara saudara kita sulit untuk bisa mendapatkan pintu rezeki karena hanya sekitar 70%, hanya sekitar 30% saja orang Gaza itu yang bisa bekerja. Kemudian mereka sulit mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan dan lain sebagainya. وفي حال أرادوا الدفاع عن أنفسهم وعن أرضهم وعن مسجدهم الأقصى فإنهم يواجهون رابع أقوى قوة عسكرية على هذه الأرض. Tapi meskipun semacam itu, mereka tetap memberikan yang terbaik untuk mempertahankan tanah Palestina. Mereka dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat yang mereka mampu untuk memberikan yang terbaik dalam rangka untuk menjaga kemuliaan Masjidil Aqsa. فيتم استخدام القوة المفرطة بحقهم حيث تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها وتهدم المساجد والمدارس ودور العبادة كما يسقط الشهيد تلو الشهيد وتدمر البنية التحتية لقطاع غزة. Kemudian ketika kaum muslimin mencoba melakukan perlawanan dengan cara yang terbaik, ketika itu kaum muslimin juga mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari jenis Israel. Mereka ini kalau menyerang terhadap wilayah Gaza Palestina itu dengan serangan yang sangat brutal. Brutal itu kenapa? Karena yang mereka serang bukan para militer kaum muslimin, para pejuangnya, tetapi yang mereka serang adalah rumah-rumah penduduk. Sehingga ketika rumah-rumah penduduk ini hancur, nanti orang-orang yang berada di dalamnya pun juga tidak punya tempat tinggal, atau bahkan orang yang di dalamnya juga ada yang meninggal. ولكن مما يعزز من صمود أهلكم وإخوانكم بعد الله عز وجل هو دعم هذه الأمة الإسلامية لهم، وخصوصا من دولتكم المباركة دولة إندونيسيا، فلكم منا كل الحب والتقدير. Kemudian ketika kami menghadapi semacam tadi, alhamdulillah ternyata banyak sekali saudara-saudara kita itu yang memberikan dukungan terbaik mereka untuk saudara kita yang berada di tanah Palestina, terutama dari mereka yang berada di Gaza Palestina. Apa bentuk dukungan tadi? Banyak sekali yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan di antara negara-negara yang mendukung tadi adalah negara Indonesia yang sampai detik hari ini masih satu barisan untuk membela saudara kita yang berada di tanah Palestina. فإن إخوانكم هنا يقومون على الكثير من المشاريع والبرامج الخيرية على أرض فلسطين وقطاع غزة من مساعدات للفقراء وإطعامهم وإعمار للمساجد ودور العبادة،
كما أيضا وأهمها هي سقي الماء، حيث لا يتوفر هناك المياه الصالحة للشرب بشكل كبير. Kemudian bentuk bantuan tadi adalah banyak sekali lembaga kemanusiaan yang menyalurkan bantuannya ke saudara kami yang berada di tanah Palestina. Mereka saudara kita dari Indonesia ini banyak di antara bentuk bantuan yang disalurkan kepada saudara kita yang berada di Palestina itu adalah mereka memberikan santunan kepada anak-anak yatim, orang-orang yang sangat membutuhkan, dan mereka juga membangun sekolah-sekolah bagi kaum muslimin. Mereka membangun masjid-masjid bagi kaum muslimin, dan yang paling penting Bapak sekalian, mereka memberikan air bersih sebagai kebutuhan pokok bagi kaum muslimin yang berada di wilayah Palestina. Kenapa? Karena sekitar 97% air yang berada di Gaza ini tidak layak untuk dikonsumsi karena tercemar dengan limbahnya Israel yang dialirkan ke tanah bumi Gaza Palestina. وأختم حديثي معكم أيها المسلمون وأذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في ماله وأهله فقد غزا. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ما هي أفضل الصدقات قال: إنها والله سقي الماء. هذا وبارك الله فيكم. Kemudian sebagai penutup apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini, Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa yang telah menyiapkan diri untuk berjuang di jalan Allah SWT, maksudnya untuk berjihad, tetapi Allah belum kehendaki dia bisa pergi ke medan jihad, maka insya Allah dia sudah ditulis sebagai seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah SWT. Dan barang siapa yang Allah beri kelebihan rezeki, kemudian dari rezeki tadi untuk membantu mereka orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan mereka yang kehilangan hartanya dari kaum muslimin yang berada di tanah perjuangan tadi, tanah jihad maksudnya, maka insya Allah mereka juga sudah ditulis sebagai seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah bersabda, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama yang bisa kami lakukan? Kata Rasulullah, yaitu memberi air kepada orang yang sangat membutuhkan. Jadi memberi air itu adalah sedekah yang paling utama. واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أنعمت به وأوليت اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا ويقينا صادقا اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فرج
وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد الكائدين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين وارزقنا صلاة فيه أو شهادة على أبوابه يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين. اللهم صوب رأيهم وسدد رميهم. اللهم مكنهم من رقاب عدوك وعدوهم. اللهم أهلك اليهود الغاصبين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وكل بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Demikian Bapak sekalian, dari doa yang beliau panjatkan, di antara doa itu beliau menyampaikan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan doa-doa kita ini didekatkan Allah SWT. Mudah-mudahan mata-mata kita ini menjadi mata-mata yang menangis karena Allah SWT. Dan di antara doa tadi beliau juga menyampaikan mudah-mudahan Allah SWT berikan kemenangan saudara kita di tanah Palestina. Mudah-mudahan kita bisa sholat di Masjidil Aqsa meskipun hanya sekedar di pelantarannya, dalam kondisi Palestina menjadi miliknya, dalam kondisi Masjidil Aqsa miliknya kaum muslimin. Insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini Allah berkahi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir doana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.